Dalam tradisi mistik di sejumlah daerah, dipercaya bahwa setiap manusia memiliki pendamping gaib. Ia bertugas sebagai penjaga agar selalu selamat, tidak berbuat jahat, serta sejahtera menjalani hidup. Pada orang Jawa, juga dikenal penjaga yang disebut sedulur papat limo pancer. Masyarakat Bali pun memiliki kepercayaan bahwa semua orang dijaga oleh leluhurnya masing-masing. Dan itulah yang konon terjadi pada aktor muda Verrell Bramasta. Tapi benarkah ia baru percaya hal itu setelah dewasa dan melihat sendiri sosok penjaga gaibnya? Lantas, siapa yang selama ini mengiringi setiap langkah hidupnya? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Dikenal sebagai artis muda yang memiliki popularitas tinggi, Verrell Bramasta memang bukan orang sembarangan. Ia adalah putra Vena Melinda saat masih menikah dengan Ivan Fadila. Secara singkat, Verrell mengisahkan latar belakang orang tuanya yang juga memiliki jejak leluhur sangat baik. Ayahnya adalah keturunan Palembang dan Jawa Timur, juga memiliki terah bagus. Dari garis ibu, Verrell bahkan mewarisi darah bangsawan Tabanan Bali. Aku ini kan setengah darah aku kan orang Bali. Papa itu orang Jawa Timur sama Palembang, mama itu orang Bali. Nah kalau Bali itu kita kan percaya sama yang namanya leluhur, sama yang namanya kehidupan yang bisa reinkarnasi gitu loh, yang bisa hidup kembali dan segala macam. Nah dari kecil aku ini selalu diceritain soal buyut aku. Buyut aku ini diceritain sama mamah dan nenek aku sama niang aku. Katanya adalah keturunan raja atau penguasa di daerah Tabanan zaman dulu gitu. Dan memiliki kekuatan-kekuatan yang sakti. Dan sebagai orang Bali kan kita ini percaya ada leluhur yang ngejagain kita gitu. Jadi dari setiap anak cucu yang dilahirkan, kalau mereka misalnya hatinya baik dan segala macam tuh ada leluhur kita yang menjagakan kita gitu. Cuman dari dulu aku masih nggak terlalu percaya, aku biasa aja. Baru tahun lalu, akhir tahun lalu bulan November aku ke Bali. Nah cuman kali ini aku ke Balinya sama ada teman adik aku. Teman adik aku ini anak indigo, jadi dia punya indera keenam namanya Frisley. Mungkin kalau ada yang kenal namanya Frisley. Frisley itu dari awal kali pertama kali ketemu aku dia bilang, "Kak, kan aku kan iseng-iseng nanya kan, kamu beneran indigo? Apa sih yang kamu lihat kayak gini-gini?" Ya biasalah. Dia bilang, "Kakak tuh sebenarnya sensitif tahu. Maksudnya gini, kalau misalnya kakak kepingin dibuka, sebenarnya kakak tuh bisa ngelihat." Pertemuan Verrell dengan anak indigo malam itu menjadi tonggak untuk dirinya. Tonggak bahwa ia mulai mempercayai bahwa ada leluhur yang ikut menjaga hari-harinya. Apalagi malam itu ia mengalami banyak peristiwa gaib yang nyaris tak pernah menjadi perhatiannya. Pada malam itu aku lagi curhat nih sama Frisley. Seru sih karena anak indigo tuh bener-bener, ya ini aku pertama kali percaya nggak percaya. Karena aku sebelum cerita apa-apa, dia tuh bisa kayak tahu hal-hal yang aku nggak pernah ceritain ke siapapun. Dan aku simpan, jadi yaudah deh. Nah di saat aku lagi curhat-curhat kayak gitu, kan aku curhatnya di villa mama yang di Bali kan. Dan di Bali itu kan emang ada kayak merajan, di setiap rumah itu ada merajan yang tempat kita tuh misal untuk berdoa ke para leluhur. Dan cara mereka sembahyang tuh di situ. Pas aku lagi ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba beneran deh, ini aku nggak tahu aku berhayal atau enggak, karena aku lagi ngomong kayak gini, Frisley ada di sini, aku lagi di sini kan, ngobrol gini, tiba-tiba aku kayak ngeliat set ada yang lewat dan aku langsung kayak gini. Padahal mata aku ini kan minus ya, jadi aku kalau nggak pakai kacamata kayak gini dan malam-malam
Itu aku kayak gini aja nggak kelihatan, buram kan. Tapi pas aku ngobrol kayak gini, bener-bener aku ngeliat kayak di sudut mata aku tuh kayak set ada yang lewat, dan aku kayak langsung kayak gitu kan. Frisly, temennya adik aku ini yang indigo langsung bilang, kenapa kak? Kakak ngeliat ada sesuatu ya di belakang lewat gini. Dan aku langsung kayak, kok tahu sih? Padahal aku baru banget kayak set, aku kayak cuman gini doang, kayak cuman sekilas ngeliat gitu doang kan. Habis itu aku bilang iya gini. Di saat lagi ngomong kayak gitu, tiba-tiba tring ada suara gitu dari samping. Aku langsung kayak ngeliat kan, kayak langsung bener-bener aku langsung nengok. Ya udah kak, kakak jangan lihat, ini katanya perempuan gini yang ngejaga yang emang ngejagain rumah villa mama kakak gini segala macam. Aku bilang, tapi kok aneh, dulu aku nggak pernah sepeka ini, cuman sekarang ini. Dulu aku emang dari kecil sering kayak misalnya kalau aku kemana feeling aku kayak nggak enak aja, kayak gitu aja sih. Kan semua orang pasti dikasih gitu kan. Cuman ini aku bener-bener kayak dilihat dari sudut mata aku, kayak set ngelewat dan dia kayak diem di sini. Jadi aku kayak langsung nengok kan, pas aku nengok nggak ada. Jadi aku sengaja agak lama. Yang kedua kali ini pas dia set gini, aku sengaja agak lama, aku lagi ngobrol tapi aku udah ada sesuatu nih di sini nih. Akhirnya aku kayak, tapi nggak ada. Tapi bagus sih sebenarnya buat aura itu. Pengaruhnya apa tuh Ke aura antara kita sosok bagus. yang leluhur yang laki-laki tadi dengan yang perempuan? Kalau yang Pengaruh laki-laki ke itu karakter umumnya para- dia seperti untuk penjagaan, dia melindungi juga. Kalau yang ibu-ibu itu yang perempuan itu lebih untuk ke aura sih. Jadi biar aura kita tuh lebih bagus. Benar saja, anak indigo yang merupakan sahabat adiknya itu mengungkap banyak fakta tersembunyi tentang villa milik Vena Melinda yang selama ini selalu menjadi tempat berkumpul keluarga. Sebab di rumah peristirahatan itu terdapat sekumpulan makhluk halus yang selama ini tidak pernah diperhatikan. Tidak semua penunggu mistik di villa itu bisa bersikap baik dan ramah pada manusia. Sebab ada satu yang selalu menjadi pengganggu. Ia menghuni tangga rumah yang selama ini sering membuat Feral ketakutan. Kakak coba deh sekarang kalau kakak mau, kakak ke tangga, terus kakak ngelihat dari bawah gini katanya. Coba ngeliat kayak gini, itu dia katanya ngerangkak. Ini aku merinding ngomongnya. Tapi emang bener, karena dari dulu setiap kali aku ke villa mamaku yang di Bali itu, kalau aku mau naik tangga ke kamar aku, feeling aku nggak enak aja. Kayak rasanya kayak kalau malam-malam nih misalnya ngambil minum atau apa, rasanya kayak nggak enak. Pertemuan Feral dengan anak indigo di villa keluarga telah mengungkap banyak kenyataan tak terduga. Lalu, apa yang terjadi saat Feral akhirnya berkomunikasi dengan leluhur yang menjaga hidupnya? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kisah Feral di dalam villa yang kabarnya dihuni banyak makhluk tak terlihat terus berlanjut. Malam itu, tema perbincangan memang menyeramkan karena seputar hal-hal gaib. Dan di tengah suasana yang mencekam, tiba-tiba terdengar suara kukur menyayat kayu. Arah suara itu berasal dari langit-langit rumah, sehingga anak indigo sahabat Atala meminta agar semua tidak melihat ke atas. Selesai curhat-curhat kayak gitu, aku ke atas. Nah pas aku di atas itu kita rame-rame. Ada aku, ada Atala, ada Adit, ada Frisly, ada pacarnya Atala. Kita rame-rame di sana. Beneran ya, wallahi. Tiba-tiba pas lagi ngobrol, tiba-tiba aku denger suara kayak nyakar gitu, kenceng banget dari atap.
Aku langsung lihat, nah pas aku baru mau ngeliat ke atas, Frisly temennya adik aku yang indigo ini langsung teriak kayak langsung teriak gitu. Aku kaget dong, kenapa? Terus dia bilang jangan lihat ke atas, jangan lihat ke atas, jangan lihat ke atas, jangan lihat ke atas. Aku bilang emang ada apa di atas? Aku lihat ke atas nggak ada apa-apa. Tapi bener-bener aku lagi ngobrol kayak gini, denger jelas banget suara kayak ada kuku nyakar, kan atapnya kayu kan, kayak suara yang kayak nyakar gitu loh, tapi kayak gitu loh, kayak gitu. Meski dengan suasana hati yang agak-agak takut, Feral Bramasta mulai mempercayai adanya sosok tak terlihat, termasuk makhluk gaib yang bertugas menjadi penjaga manusia. Dari anak indigo sahabat adiknya itu, Feral juga memahami bahwa sosok pendamping manusia juga bisa bersifat buruk mengikuti tabiat orang yang dijaganya. Aku nanya, aku orangnya kan lumayan perfectionist dan detail. Aku nanya kenapa begini, kenapa begini. Mereka bilang kenapa misalnya ada orang yang suka ngirim-ngirim sihir hitam atau misalnya ngirim apa. Karena yang ngejagain kita ini adalah katanya cerminan dari diri kita. Jadi kalau hati kita baik, mereka baik gitu. Dan mereka akan menjaga sama orang-orang yang baik. Tapi ada juga yang memperdalam ilmu itu yang bisa memelihara mereka-mereka ini. Jadi yang itu yang kayak misalnya disuruh untuk amit-amit ya, misalnya kayak untuk nyantet atau apa gitu. Cuman ya kembali lagi kan aku tipe orang yang nggak percaya sama itu semua sebenarnya. Kayak aku tahu sih, cuman aku nggak percaya. Nah setelah dengar dari Frisly itu dan aku melihat sendiri, aku jadi semakin kayak wah ya ternyata mungkin emang ada dan ya udahlah kayak gitu. Satu demi satu, Feral mulai mempercayai hal-hal mistis yang selama ini hanya diabaikan, termasuk penjaga hidup yang berasal dari leluhurnya. Lantas benarkah malam itu Feral langsung bertemu dengan sosok penjaga hidupnya? Siapakah dia? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Malam semakin tua ketika Feral akhirnya bertanya secara khusus dan serius. Ia bertanya tentang penjaga hidupnya yang konon berasal dari leluhur keluarga yang merupakan bangsawan Tabanan Bali. Dan malam itu juga, Feral mencoba membangun komunikasi batin dengan sang penjaga. Akhirnya aku nanya, Frisly, bener gak sih? Dari dulu aku dari kecil tuh dibilang, aku itu dijagain sama leluhur aku yang ini. Bener gak sih? Terus dia bilang gini, Kak, kalau nggak percaya sekarang kakak coba aja. Kakak tuh perasaannya sensitif kok. Kakak sebenarnya kalau kakak mau kakak bisa. Dia bilang kayak gitu. Sekarang gini aja, kalau kakak nggak percaya, kakak ngomong dalam hati. Dibilang, aku mau ketemu sama leluhur aku mau ngeliat leluhur aku, kayak gitu. Coba kakak ngomong dalam hati deh. Karena katanya dia, cara mereka komunikasi itu dari hati, dari batin. Jadi katanya percuma kalau misalnya kita teriak-teriak, kita apa. Tapi kalau sebenarnya dia bilang kita misalnya ngeliat hantu atau apa, kita berdoa dalam hati, itu malah yang kena buat mereka gitu loh. Ya udah deh, aku coba nih diem nih. Aku ngomong dalam hati kan, kayak aku mau lihat, oke gitu kan. Aku buka mata, aku nanya, mana Frisly? Coba kakak nengok deh ke bahu kiri kakak. Aku nengok nih kayak gini, tek. Pas aku nengok kayak gini, beneran deh, ini terserah boleh percaya atau enggak. Pas aku nengok ke belakang kayak gini, aku ngelihat kayak ada badan, tapi badan itu cuma setengah, ngambang, tinggi banget, tingginya tuh sampai kayak ke atap atas, tinggi banget. Tapi pas aku ngeliat tuh ada kayak bapak-bapak gitu, kumisan, pakai apa namanya? Pakai kepala tradisional Bali itu, ngelihat ke bawah senyum kayak gini. Dan aku pas aku ngelihat kayak, aku lihat lagi, udah nggak ada. Dan itu aku bener-bener kayak, tapi di satu detik aku ngelihat ke situ, aku tuh kayak
kayaknya aku pernah ngeliat deh sosok bapak-bapak ini sebelumnya gitu, karena bener-bener pakai kemeja putih, kumisan, pakai kayak udeng tradisional Bali gitu, ngeliat ke bawah sambil senyum kayak gini, kayak senyum kayak gitu. Dan aku langsung kayak, jadi aku ngeliat kayak gini badan, pas aku ngeliat ke atas bener-bener mukanya ngeliat ke bawah kayak senyum gini gitu. Dan aku langsung kayak, pas aku liat lagi udah nggak ada. Pulang dari Bali, hati Feral masih digoda oleh kisah yang diungkap anak indigo sahabat Atala, terutama soal penjaga hidupnya yang merupakan bangsawan Tabanan. Maka itulah yang kemudian ditanyakan kepada nenek dan mamanya ketika mereka bertemu. Dari sanalah semua menjadi terang bahwa Feral memang dijaga leluhurnya, sebab sosok yang dilihatnya di Bali dijumpainya secara nyata ada di dalam foto milik neneknya. Tuh aku mikir-mikir kan, hah itu beneran gak sih, aku ngeliat beneran gak sih? Dia bilang, iya kak itu beneran. Dia ngejagain kakak dari kakak kecil, katanya gini-gini, itu leluhur kakak gitu. Tapi aku kayak diam aja, aku mikir kan, kayaknya aku pernah ngeliat sosok ini sebelumnya di mana gitu kan. Akhirnya aku balik ke apartemen mama. Pas aku di apartemen mama, kan mami aku, nenek aku kan masih agama Hindu. Mama Islam tapi nenek aku Hindu kan. Jadi masih ada yang kayak sesajen apa ya namanya? Kayak ada dupa, terus ada kayak foto-foto leluhur kita yang dipajang untuk berdoa di merajan kecil gitu kan. Aku lagi lihat-lihat, aku langsung kayak keinget lah. Beneran ya, demi apapun itu sosok yang aku lihat pas aku nengok ke samping, jadi aku kayak langsung kayak ke flashback kayak lah. Oh jadi ini sosoknya. Aku langsung nanya ke nenek aku kan, Mih ini siapa Mih? Lah ini leluhur kamu katanya, Feral leluhur kamu yang dulu tuh keturunan Raja Tabanan. Dia tuh dulu sakti katanya. Jadi mami aku yang cerita sih, ini kakak boleh nanya ke mama sama ke mami aku langsung ya. Beliau ini katanya dulu tuh kayak kerajaan Tabanan yang kayak kemana-mana tuh katanya bisa terbang, bisa ini. Dan aku kayak, hah Mih, aku terserah mami percaya atau enggak, aku ngeliat nih waktu itu pas di Bali gini-gini segala macam. Dan di saat itu aku langsung kayak, udah deh, aku bilang ke teman adik aku kan, udah deh ini kayak terlalu aneh buat aku nggak kepingin, aku mau kayak biasa-biasa aja gitu lah. Akhirnya ya udah, sekarang aku mulai biasa-biasa lagi. Cuman pengalaman aku yang paling berkesan ya itu. Ini ada satu yang spesial ini yang ada di badannya Feral. pendampingnya Feral ini. Saya lihat kayak ada gajah putih gitu. Oh? ya? Gajah putih. Biasa kan orang umumnya banyak tuh kan macan seperti begitu ya, pendamping kakek-kakek. Tapi dia ada juga sosok pendamping kakek-kakeknya ada. Banyak, Saya lihat kayak ya? berjubah putih kakek-kakek itu. Tapi di belakang kakek-kakek itu saya lihat ada gajah putih. Itu kayak bisa dibilang tuh kayak pasukan bala tentara juga sih. Sumpah nggak, Bisa. merinding nggak, karena ini aku belum ceritakan tadi ya. Jadi nenek aku selalu cerita yang jaga aku, leluhur aku itu katanya orang yang di Bali tuh dulu kayak rajanya di Tabanan itu Iya. atau apa, dan punya, nggak tahu ini nenek aku yang cerita sih, percaya nggak percaya, dulu katanya kalau orang-orang di sana tuh kemana-mana naik kuda atau naik apa, dia itu bisa terbang katanya. Jadi ya kayak gitu, itu mungkin itu kali artinya ya. Iya, jadi orang-orang zaman dulu umumnya para bangsawan itu kalau nggak naik kuda naik gajah pasti. Kepekaan batin memang bisa diasah, dipertajam, serta dirawat untuk menangkap sinyal-sinyal gaib dari alam. Tapi sudah pasti, ada lelaku berat yang mendapat kepekaan yang sempurna. Dan itu yang tidak mudah. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.